disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Hendra Khalid MA. Kepada Bapak Dr. Haji Hendra Khalid MA, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakhr Ramadan sakhrus siyam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama, Ibu Warek, Ibu Najmah, Ibu ada Bu Romlah, lalu kemudian Ketua LPPI, ada Bu Dr. Sahida, lalu ada Pak Kaprodi Siswab, Pak Rahmat Fadil, lalu kemudian ada Bapak Ibu semua, ya Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Semoga Allah memuliakan Bapak Ibu sekalian yang di bulan penuh keberkahan, di bulan Ramadan ini Masya Allah. Dan kita hadiahkan juga Al-Fatihah, kebaikan untuk para pendiri dan guru-guru kita yang sudah berjasa, berjuang untuk PIK, untuk ekonomi syariah. Al-Fatihah. Bismillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, temanya ini menjadi menarik. Tema ini pernah saya sampaikan dulu di satu bank syariah di bulan Ramadan juga. Tapi tema ini menjadi menarik ya. Orang mengatakan Ramadan dan kebangkitan ekonomi syariah. Apa hubungannya sih Ustaz Hendra kira-kira gitu ya. Ternyata ini menjadi menarik ya. Kalau Pak Kaprodi mengatakan tadi bahwa tingkat keimanan seorang itu meningkat di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kemudian korelasi atau hubungan antara Ramadan dan kebangkitan ekonomi syariah? Mungkin beberapa tema sudah diangkat tentang Al-Quran. Nah, menurut Pak Kaprodi, ya sekali-kali kita bicara ekonomi syariah. Maka hari ini kita bicara nih, di 10 terakhir, Bu Sahida Rena, kira-kira gitu. Baik, pertama kita akan melihat sebenarnya, yaitu Ramadan dan kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, pertama pertanyaan saya adalah sejarah itu mencatat ada banyak prestasi yang ditorehkan umat Islam di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah santai-santai aja, tidur-tiduran aja dan berbagai macamnya, tidak. Ya, Ramadan itu adalah mengasah, membakar dosa-dosa dan berbagai macamnya. Artinya produktivitas itu akan meningkat di bulan Ramadan. Jadi kalau tidur saja ibadah, maka dibalik mafhum mukhalafahnya tidak tidur pasti lebih ibadah. Artinya produktif itu pasti lebih ibadah. Nah, apa sejarah yang bisa kita lihat kira-kira catatan sejarah yang ditorehkan umat Islam di bulan Ramadan? Pertama adalah 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, itu terjadi perang Badar dan menang. Kira-kira ini tentu akan menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Jadi Ramadan menyerupakan bulan yang tingkat produktivitasnya mestinya harus menaik. Lalu yang kedua, 18 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah dengan 12.000 bertolak dari Madinah untuk Fathul Mekah pada saat itu, atau yang dikenal dengan penaklukan kota Mekah. Jadi itu juga dilakukan di bulan Ramadan. Yang ketiga, ya kita kenal 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, 19 Juli 711 Masehi, sahabat Tariq bin Ziyad itu bersama pasukannya berhasil melakukan Fathul Andalusia, menaklukkan Spanyol, meskipun pada akhirnya hari ini kita kenal bahwa Spanyol pun sudah diambil ya oleh non-muslim. Lalu yang keempat, 17 Agustus 1945 ya, atau kemudian 9 Ramadan kemerdekaan Indonesia. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa ya mimpi-mimpi besar umat Islam itu sebagian besar bisa ditorehkan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bisa enggak dengan ekonomi syariah? Kan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian atas dasar histori sejarah tersebut terlihat bahwa Ramadan itu adalah bulan kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Jadi tidak tanggung-tanggung. Kalau orang mengatakan ya sudahlah Ramadan tidur-tiduran aja lah, selonjoran dan berbagai macamnya, tidak. Ya, Ramadan itulah bulan kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Nah, atas dasar historis itulah kemudian kalau kita melihat mungkin enggak, mungkin saja jika dulu itu perang-perang fisik ya sudah ditinggalkan, maka sekarang perangnya adalah perang ekonomi. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Jadi sekarang tidak ada lagi perang fisik yang kita perhatikan, lebih banyak pada perang ekonomi antara Cina, Amerika dan berbagai macamnya, ya.
termasuk kita juga ikut berperan di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah bank syariah atau bisakah ekonomi syariah memenangkan perang ekonomi tersebut yang akan menjadi kebangkitan ekonomi syariah Indonesia di bulan Ramadan? Meskipun kita sudah berada di 10 Ramadan terakhir nih, ini lebih kuat lagi kira-kira tapi rata-rata kalau sudah 10 Ramadan terakhir ini lebih penuh mall dibandingkan mal, kira-kira zakat mall atau zakat mal kira-kira. Nah, ini juga menjadi satu kajian yang menarik. Nah, bisa nggak? Nah, jawabannya tentu bisa. Apa alasannya, Pak Hendra? Alasan yang pertama, pada bulan Ramadan itu setiap orang ingin menjalani hidup sesuai syariah, termasuk ekonomi syariah. Jadi Masya Allah luar biasa. Di bulan Ramadan itu semua orang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan syariah. Ya, orang lebih agamis, ya. Maaf punten kira-kira yang tidak pernah ke masjid boleh jadi ke masjid, ya. Kita perhatikanlah 20 hari pertama penuh masjid, 10 terakhir ini pelan-pelan akan maju ke depan. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi setiap orang ingin menjalani hidup sesuai syariah. Jadi orang mengatakan nggak keren kalau nggak syariah kira-kira. Jadi syariah itu tren kira-kira, sebuah gaya hidup yang luar biasa, termasuk di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu yang kedua, pada bulan Ramadan setiap orang itu semangat menjalankan perintah Allah tanpa banyak bertanya alasan. Kira-kira kita bertanya nggak? Kenapa disuruh puasa? Kenapa nggak boleh makan? Nggak pernah bertanya. Mau kaya, mau miskin, dah sami'na wa ta'na. Jadi ini luar biasa. Tapi kenapa kemudian di luar Ramadan kita sering bertanya, kenapa nggak boleh riba? Kenapa apa? Dan berbagai macamnya. Nah, semestinya momentum ini bagi institusi keuangan syariah, termasuk kita, ya, institusi pendidikan syariah, luar biasa menggerakkan ekonomi syariah ini di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata pada bulan Ramadan setiap orang semangat menjalankan perintah itu tanpa perlu bertanya lagi kenapa alasannya. Ya, semestinya, ya, ekonomi syariah juga akan bergerak lebih cepat. Yang ketiga, ya, pada bulan Ramadan setiap orang setiap orang itu lebih pada hitungan spiritual, bukan pada hitungan materi. Nah, ini tentu akan menjadi menarik bahwa di bulan Ramadan ini kita lebih kedekatan kepada Allah, spiritualitas. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Orang tidak berbicara lagi tentang materi. Buktinya menurut kajian Puskas Basnas itu, ya, Basnas itu lebih banyak menghimpun dana zakat itu di bulan Ramadan. Jadi hampir berapa puluh persen itu di bulan Ramadan, hanya beberapa persen di luar bulan Ramadan. Jadi itu meningkat Masya Allah luar biasa. Jadi orang tidak memikirkan lagi. Kalau memikirkan materi, dia malas memberikan takjil dan berbagai macamnya. Tapi di bulan Ramadan ini sedekah hantam-hantam dan luar biasa, Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau Ramadan ini merupakan kebangkitan ekonomi syariah, tentu tidak cukup bagi kita melobi manusia. Saya selalu mengatakan dalam teori itu selalu saya katakan bahwa kalau melobi manusia itu akan capek sekali. Jadi kita harus melobi Allah lah kira-kira dalam hidup ini, karena dengan melobi Allah maka akan sukses goalnya itu. Jadi kita selalu mengatakan kita itu hanyalah abdun, bukan khalikun. Kita itu hamba. Kita itu adalah pemakan rezeki, bukan pemberi. Kita itu pemakan, bukan pemberi. Ya. Kita itu penerima, bukan pengatur. Nah, siapa yang pemberi pengatur ini? Ada Allah. Nah, kenapa? Kita siapa? Kita hamba. Jadi, kenapa kemudian kita tidak bisa kemudian naik, ya, sukses dari sisi ini? Karena kita beranggapan kita pengatur, kita pemberi. Padahal kita hanyalah pemakan, penerima rezeki dan berbagai macamnya. Begitu juga tidak cukup hanya melobi nasabah untuk jadi pemenang ekonomi ini, tapi juga harus melobi Allah yang memberi kemenangan yang bisa merubah pangsa pasar dari 10% menjadi 100%. Kalau bank syariah hari ini cuma 6%, tapi total ekonomi syariah sekitar 10%. Itu artinya, maaf punten, masih ada 90% yang haram. Wah, berat. Negara yang mayoritas Muslim country, negara yang mayoritas Muslim, semestinya pangsa pasarnya naik dong. Ya. Nah, bagaimana caranya?
Nah, saya teringat di dalam Al-Qur'an setidaknya kunci sukses ada di dalam surat Al-Baqarah 1 sampai 5 ya. Di dalam surat Al-Baqarah 1 sampai 5 itu dikatakan yang pertama adalah syaratnya adalah yaitu percaya pada yang gaib ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi percaya pada sesuatu yang gaib. Nah, di sini tentu akan menjadi menarik ya. Pahala dosa itu tentu sesuatu yang gaib ya. Nah, yang tidak kelihatan tapi harus diyakini. Demikian juga dengan riba. Riba itu saya selalu katakan riba itu rizki hilang, bisnisnya ambiar. Ya, hampir semua orang bermain dengan riba, ya, secara teori dia mengatakan saya akan dapat sekian persen. Saya punya barang harganya 10.000, ya, untungnya 20-30%, pasti saya dapat 3.000 kan? Logika ekonominya. Tapi yang bikin laku siapa? Allah. Yang gerakin orang datang ke toko kita siapa? Allah. Yang nggak gerakin siapa? Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Harus percaya pada Allahnya dong. Ya. Jadi nah sama dengan riba ini. Riba itu hampir semua orang mengatakan yang main dengan riba pasti ambiar bisnisnya. Rezekinya hilang aja tuh. Nggak hilang di awal, hilang di tengah, hilang di akhir. Pasti. Ya. Jadi tidak ada satupun orang yang bermain dengan riba untung. Nah, jadi harus percaya. Nah, begitu juga harus percaya bahwa dengan ekonomi syariah itu akan mendatangkan keberkahan. Ekonominya Allah, ya. Karena yang ngatur ekonomi tadi Allah, yang berkasih uang Allah, yang ngatur rezeki Allah, yang bikin kita sehat, bisa beraktivitas hari ini Allah, yang bisa bikin kita mencari barang, jual barang dan berbagai macamnya adalah Allah semuanya. Jadi harus percaya. Yang kedua, yaitu wa yuqimunas shalah, menunaikan salat. Ya, ini menjadi menarik bagi saya bahwa salat itu merupakan kunci pembuka pintu rezeki. Ya. Jadi salat dengan zakat itu selalu sering bergandengan. Ya. 1 jam ditunda salat, 1 jam rezekinya hilang. Nah itu selalu saya katakan, saya menarik selalu saya kaji adalah konsepnya Mas Budi Harta misalnya. Mas Budi Harta itu adalah seorang pengusaha baja. Awalnya merupakan tukang las baja keliling, tapi kemudian dia bikin konsepnya salah satu adalah utamakan sholat dan selamat. Jadi kalau kita perhatikan mobil-mobil yang lewat di jalan tol di tol-tol di Jakarta itu, ya karena pabriknya di Bekasi Cikarang sana, itu selalu kita lihat mobil warna biru, warna hijau, seingat saya, belakangnya utamakan sholat dan selamat. Tempat terbaik di pabriknya itu adalah sholat. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, secara logika ekonomi, kalau pabrik itu stop 1 jam saja untuk sholat, itu rugi loh. Ya, karena memberhentikan semua pekerjaan, itu rugi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ini logikanya Allah. Malah dia untung. Nah, Masya Allah. Saya masih ingat ketika Bank Muamalat lagi sulit-sulit banget, apa yang dilakukan oleh Pak Direkturnya? Ngajak sholat malam, karyawan semuanya. Jadi, Masya Allah luar biasa. Ini menjadi menarik bagi saya pada dasarnya. Jadi, melobi Allah. Kita bisa ketemu nanti kaitan ayat itulah dengan surat Thaha. Quran surat Thaha 132. Apa kata Allah di situ? Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, karyawanmu, ya, semuanya lah, ownernya, ya. Wastabir, bersabarlah engkau, ya. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki, nahnu, kami yang kasih rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Karena Anda termasuk orang bertakwa yang rajin sholat. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau ingin kemudian ekonomi syariah itu bisa menguasai Indonesia, salah satunya adalah semua stakeholder, semua owner, ya, itu harus mengutamakan sholat. Dan itu menjadi menarik. Sekarang kalau kita pergi ke Tanah Abang, ya saya sering hampir tiap minggu ke Tanah Abang, itu sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha itu yang kemudian kalau waktu zuhur datang, dia tinggal taruh itu kursi, dia tulis sholat. Kalau di Makkah kan dia tinggal tutup kan gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah di sini muncul keyakinan. Nah itu juga semestinya muncul keyakinan di bank syariah dan ekonomi syariah kita bahwa sholat itu menjadi satu sebuah panduan utama ya, yang kemudian diterapkan dalam semua kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Jangan sampai kemudian mikirin kontrak yang miliaran, tapi sholatnya lupa kira-kira gitu. Padahal yang ngizinin kontrak itu berjalan siapa? Allah.
Yang nggak ngizinin juga Allah juga kan, kira-kira gitu kan. Entah berapa banyak ya. Oh, ini penting nih, kontraknya miliaran nih, kira-kira gitu. Tapi kalau Allah mengatakan no, no, kira-kira gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu yang ketiga, yaitu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, rajin bersedekah. Dan ini menjadi menarik bagi saya. Ya, rajin bersedekah ini satu ketika ada sebuah bank Islam di Malaysia. Pada saat itu hampir kolab, hampir hancur. Apa yang dilakukan oleh direktur utamanya? Yang dilakukan oleh direktur utamanya adalah bukan menghemat, tapi mensedekahkan sebagian ya harta aset bank syariah itu kepada beberapa karyawan dan berbagai macamnya. Apa yang terjadi kemudian? Masya Allah naik. Jadi ini kadang-kadang logika ekonominya secara ekonomi biasa nggak masuk akal, tapi ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi ekonominya Allah ini luar biasa dahsyatnya. Ya. Nah, saya ketemulah kira-kira dalam surat Al-Baqarah 261. Bagaimana balasan Allah terhadap orang yang bersedekah ini. Ya. Apa balasannya Allah di situ? Ya, kita bisa lihat misalnya, ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700%. Ya. 700% itu Masya Allah luar biasa. Sedekah 1 juta, dapatnya 7 juta. Sekarang kita taruh uang kita di bank. Kita taruh di lembaga keuangan syariah. Berapa kita taruh? Kita taruhlah, anggap kita taruh di situ 1 juta. Imbal bagi hasilnya anggaplah 7% deposito. Sekarang nggak ada 7%, di bawah itu sekarang saya 6 berapa persen. Anggap 7% lah. Ya. 7% bagi 12 bulan itu ekuivalen dengan 0,5%. Artinya, kalau kita taruh uang kita sama manusia 1 juta, maka kita cuma mendapatkan Rp5.000. Berbanding dengan Allah 700%. Ya. Itu dapat 7 juta. Kira-kira mana yang lebih cepat kaya? Sama Allah atau sama manusia? Ayo. Nah, begitu juga dengan ekonomi syariah ini. Ketika kemudian ya para stakeholder ini berpikir mati-matian bahwa setiap berani mensedekahkan gitu. Kadang-kadang persoalannya belum kaya aja takut. Bagaimana kalau sudah kaya? Kira-kira begitu ya. Jadi belum kayanya takut sedekah. Bagaimana kalau sudah kaya? Lebih takut lagi sedekahnya, kira-kira gitu. Jadi sehingga kalau di dalam Al-Qur'an itu menjadi menarik bagi saya dalam surat Al-Imran 133 itu ciri orang bertakwa yang Ramadannya diterima itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wa darra. Mereka itu gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi ini menjadi menarik. Jadi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang ngapain? Biar Anda tambah kaya. Dalam keadaan sempit ngapain? Biar Anda keluar dari kesulitan, ya, biar keluar dari kemiskinan. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah yang keempat, ya, yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu percaya pada Al-Qur'an. Ini menjadi menarik bagi saya pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di dalam Al-Qur'an itu yang dikatakan orang kafir, yaitu orang yang alladzina yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Ternyata orang-orang kafir itu orang yang percaya pada sebagian isi Al-Quran ini, tapi dia tidak percaya pada sebagian isi Al-Quran. Urusan haji dia percaya pada Al-Quran. Urusan puasa dia percaya pada Al-Quran. Tapi urusan riba, banyak sekali perdebatan, ya, dan berbagai macamnya. Kalau maaf, kata-kata teman-teman saya kadang-kadang orang Minang dia mengatakan, riba pasti hukumnya haram, tapi bunga bank alun lagi ya repot juga kira-kira kalau mengatakan alun lagi kan kira-kira gitu ya. Jadi ya ini menjadi perdebatan kita Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Jadi harus percaya ya pada Al-Quran dan mudah-mudahan IIKI menjadi bagian yang disampaikan oleh Pak Anies di sambutannya kemarin ya, yang mengajarkan, yang menerapkan Al-Quran, yang mendatangkan keberkahan untuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang terakhir adalah yaitu adalah wabil akhirati hum yuqinun. Maka percaya pada hari akhir. Nah, bahwa riba itu pasti hancur, Allah pasti perangin orang melakukan riba, riba itu pasti masuk neraka. Riba itu dahsyat loh Bapak Ibu sekalian. Saya mengatakan bahwa satu di antara 7 dosa besar, zanbun kabair, ya, dosa besar loh Bapak Ibu sekalian, itu adalah riba. Jadi ada 2 kegiatan ekonomi yang dimasukkan dosa besar itu oleh Rasulullah adalah 2. Yang pertama adalah makan riba, yang kedua adalah makan harta anak yatim.
Jadi hati-hati sekali dua ini kira-kira, dan itu termasuk dosa besar. Nah, bahkan di hadis Rasulullah dikatakan, ya, sekecil-kecilnya dosa riba itu disamakan dengan dosa menzinai ibu kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita anggap sepele saja ya. Ya sudahlah, kira-kira gitu ya sudah sepele aja. Orang makan juga kok kita cuekin lah kira-kira gitu. Apalagi tidak ada dosa ancaman Allah yang akan Allah perangi kecuali riba. Sampai-sampai Allah mengatakan, ya, kalau Anda taubat aku ampunkan. Tapi kalau Anda teruskan, Pak Zanu biharbin minallah war Rasul. Tunggu perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kadang-kadang repot juga. Saya tanya sama teman-teman saya, seperti di pasar modal, masih boleh dong toleransi ribanya, bunganya sekian persen, dia bilang. Karena nanti kalau semuanya pakai 0%, dia bilang, nggak ada nanti pasar modal syariah. Oke lah, saya bilang. Jadi masih ada toleransi sedikit lah kira-kira. Karena belum Fathul Mekah lah kira-kira. Tapi mudah-mudahan ke depan ya, kita harap lah mudah-mudahan Fathul Mekah 0% lah kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya pikir dengan menerapkan 5 itu, mudah-mudahanlah kebangkitan ekonomi syariah Indonesia ini bisa menjadi sesuatu yang ada kira-kira di hadapan kita bersama. Nah, saya ingin flashback kira-kira 30 tahun loh Bank Syariah itu Indonesia. Ya, jadi kita masih ingat berdirinya bank pertama menerapkan prinsip syariah Indonesia itu tahun 1991. Nah, kemudian 30 tahun kemudian Pak Jokowi menggabungkan 3 bank 2021 yang lalu, ya, menjadi namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, ini tentu menjadi menarik bagi kita dengan sebuah harapan bisa menjadi ya 10 bank terbesar di dunia, bank syariah terbesar di dunia, dan ya tentu kita akan berharap mudah-mudahan dengan penggabungan ini menjadi suatu kekuatan umat dan mendekati kira-kira kebangkitan ekonomi syariah. Lalu kemudian Bank Syariah Indonesia ini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, ya, dan masya Allah luar biasa keberadaannya. Tapi kita lihat bagaimana perannya ke depan, karena belum kelihatan. Kalau baru berapa bulan belum kelihatan. Nah, kemudian satu hal yang menarik bagi saya, ada apa dengan Bank Syariah 30 tahun loh. 1991, 2021, tapi market share Bank Syariah itu hanya 6,8% loh, 18%. Saya masih ingat, saya itu angkatan pertama ekonomi syariah, jurusan ekonomi syariah S2 UIN Jakarta, yang pada saat itu belum ada silabusnya, dosennya nggak ada, belajarnya dengan Pak Dawam Raharjo, masih ingat saya di ICMI, bukan di kampus UIN, itu saking sulitnya mencari dosen pada saat itu. Itu pada saat itu sudah dibuat, bahwa pangsa pasar bank syariah adalah 5% seingat saya. Enggak terjangkau-jangkau juga. Baru sekarang terakhir baru 6%. Jadi bayangin kira-kira ya dari jadi mahasiswa sampai jadi dosen saya. Jadi masya Allah luar biasa. Apa yang salah sih kira-kira? Nah kalau kita lihat misalnya dari sisi perbankan syariah 6,8%, IKNB ini adalah industri keuangan non bank syariah ya seperti asuransi, lalu kemudian ya itu cuma baru sekitar 4,33% ya. Lalu kemudian pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah ini memang lagi tren banget sekarang karena menggait generasi milenial terutama terhadap saham ya. Oleh ketua pasar modal syariah sekarang masya Allah luar biasa, dan itu luar biasa kira-kira naik sekitar 17,72%. Jadi kalau kita perhatikan ya porsi atau pangsa pasar ekonomi syariah ini lebih banyak didominasi oleh pasar modal syariah ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari semua total market share keuangan syariah Indonesia itu baru sekitar 9,63%. Itu artinya masih ada sekitar 90% yang haram. Nah ini masya Allah luar biasa. Jadi masih ada PR kita 90% lagi yang masih haram, baru 10%. Tapi mendingan lah. Kita kan selalu mengatakan mendingan lah dibandingkan haram 100%. Nah, lalu kemudian ada apa sih sebenarnya? Kita sudah punya semua loh. Kita sudah punya Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kita sudah punya Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bunga bank itu haram loh. Ya, jadi bayangin 2004 sekarang sudah 2021. Sudah bertahun-tahun ya haram. Tapi kalau kita mengatakan babi itu haram, semua orang nggak mau makan. Tapi ketika dikatakan bunga bank itu haram, ya nggak apa-apa lah, orang juga pakai, kira-kira begitu kan. Jadi masya Allah ini luar biasa. Jadi sehingga selalu saya mengatakan bahwa kalau dibuat kira-kira tipologi teman-teman di bank syariah itu ada dua bagi saya. Ada yang rasional, ada yang emosional. Kalau rasional itu lihat dulu dong berapa bagi hasilnya, lebih banyak
bagi hasil atau lebih banyak bunga bank. Kalau bunga bank lebih banyak, ya pindah lah kira-kira gitu kan. Tapi kalau bagi hasilnya naik, pindah lagi kira-kira. Tapi ada juga yang emosional. Emosional tuh nggak peduli yang gitu-gitu. Yang terpenting adalah halal kira-kira gitu. Pokoknya pakai syariah kira-kira halal dan itu is oke kira-kira. Lalu kemudian kita sudah punya Knex juga, kita sudah punya IAI, ya, ada MES, ada DSN, pokoknya. Dan yang menarik bagi saya adalah 87,2% total penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Jadi ini masya Allah luar biasa. Jadi 13% dari total populasi Muslim di seluruh dunia. Jadi kalau kemudian dengan mayoritas Muslim seperti ini kita tidak bisa juga, berarti ada yang something wrong, ada yang salah kira-kira. Mudah-mudahanlah Ramadan bisa menjadi kebangkitan ini. Lalu kemudian kalau kita perhatikan struktur keuangan syariah Indonesia sudah komplit sekali, baik dari sisi pendidikan, bahkan Indonesia itu merupakan lembaga pendidikan yang mempelajari ekonomi syariah terbanyak ya di dunia bagi saya dengan lembaga yang terbanyak. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi dampak awalnya kita lahir bank syariah, lalu kemudian berkembanglah dengan bisnis-bisnis syariah lain, bahkan sampai hari ini kita banyak sekali ada bikin kolam renang syariah ya, lalu kemudian banyak lagi yang lainnya ya, bengkel syariah dan produk. Dari sisi regulasi kita juga sudah punya regulasi dari peraturan, jadi sudah sangat komplit sekali regulasinya. Nah, kita bisa perhatikan PP tentang Undang-Undang JPH, Undang-Undang 33 tentang jaminan produk halal ya, yang meskipun sudah dengan undang-undang yang terakhir ya, Cipta Kerja dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian tentang pengelolaan zakat, tentang perbankan syariah ya, lalu kemudian tentang surat berharga negara, lalu Undang-Undang nomor 13 tentang penyelenggaraan ibadah haji, wakaf, pokoknya sudah komplit. Jadi kalau diperhatikan dari sisi regulasi sudah komplit sekali kira-kira. Lalu kemudian di awal 2021 ini ada 3 kegiatan ekonomi yang langsung dari Istana Negara, bukan 3 malah ya, 4 termasuk yang terakhir adalah gerakan Cinta Zakat. Jadi pertama adalah gerakan nasional wakaf uang, yang kedua adalah meresmikan brand ekonomi syariah, lalu kemudian meresmikan Bank Syariah Indonesia. Lalu yang terakhir kemarin di bulan Ramadan yaitu gerakan Cinta Zakat. Nah, lalu kemudian saya pikir itu lalu kemudian potensi dana umat itu masya Allah luar biasa. Kalau di bulan Ramadan itu sangat tinggi sekali. Saya selalu membayangkan kalau 200 juta penduduk Muslim itu berwakaf 1.000 saja gitu, maka ada 200 miliar tiap hari yang bisa kita himpun. Tapi kok kenapa nggak bisa terhimpun Pak Indra kira-kira gitu? Kenapa nggak bisa terhimpun 200 miliar itu? Apa yang salah kira-kira gitu? Dan ini tentu akan menjadi menarik ya. 1 minggu bisa terhimpun 1,4 triliun. Taruh saja uangnya di Basnas kira-kira gitu. Lalu 73 triliun per tahun. Nah, 73 triliun itu buat masjid itu dengan satu masjid 5 miliar, ada 14.600 masjid bisa dibangun. Ya, lalu kemudian kampus juga begitu. 1 triliun satu kampus, 73 kampus bisa dibangun. Lalu kemudian rumah sakit juga begitu. Jadi ke depan itu masya Allah luar biasa dengan pergerakan ekonomi syariah yang begitu bagus dari sisi sosial dan komersial, maka akan sangat menguntungkan bagi umat. Lalu kemudian kita bisa lihat, nah sekarang hampir semua ekonomi syariah sekarang digiring pada generasi milenial. Karena generasi milenial ini adalah generasi yang cukup banyak di Indonesia ya. Jadi ada generasi milenial yang jumlahnya 25,87%, ada generasi Z ya yang jumlahnya 27,94%. Nah, gitu. Nah, itu terbukti bahwa ternyata demografi donatur usia itu bisa kita lihat misalnya di Basnas, itu yang paling banyak menyumbang sekarang itu umurnya adalah umur 20 sampai 25 tahun. Nah, bergeser dari generasi tua. Artinya memang gerakan ekonomi syariah ini sudah mulai masif kepada gerakan generasi muda. Termasuk kemarin saya selamat juga kemarin IIKI ya BEM Fakultas Syariah terpilih itu menjadi formatur forum wakaf antar kampus ya, Risda dan satu lagi siapa kemarin. Nah, itu luar biasa, bermanfaat bagi IIKI. Dan itu generasi milenial, PWI juga merekrut itu juga. Nah, lalu kemudian saya pikir nah, semangat Ramadan berdampak pada kebangkitan ekonomi syariah. Percaya atau tidak percaya? Ya harus kita percayai. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Sama ketika Muhammad Al-Fatih percaya pada bisarah ya Nabi ya.
Saya ketika ke masjid di Turki ya, yang dulu museum sekarang menjadi masjid, itu di pintu keluarnya itu kan tertulis itu bahwa suatu saat akan ditaklukkanlah ya Konstantinopel itu oleh seorang pemimpin, dan dia yakin betul Muhammad Al-Fatih. Dan kita juga harus yakin bahwa suatu saat ekonomi syariah ini menjadi ekonomi yang baik, ekonomi yang kemudian bangkit, bahkan bisa menjadi ekonomi yang besar di Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas penduduk kita adalah Muslim dan percaya kepada Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita bersama. Semoga semangat bulan suci Ramadan mampu melahirkan kebangkitan ekonomi syariah Indonesia, dan mudah-mudahan berkah untuk IIKI, berkah pula untuk Islam, untuk Indonesia, dan berkah untuk dunia. Saya pikir itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi tentang ini. Mungkin ada guru-guru ekonomi syariah yang lain juga bisa menambahkan kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.